Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas agenda 3, yaitu analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance di UPTD Puskesmas Gambah di bawah bimbingan tutor Pak Ahmad Riyadi, MPSI, psikolog. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dian Ekawati Halim, Sarjana Kesehatan Masyarakat, peserta pelatihan dasar CPNS BKPSDM Kalimantan Selatan tahun 2022, golongan 3, angkatan 32, kelompok 4 dengan NDH 37. Saya seorang ahli pertama epidemiolog kesehatan di UPTD Puskesmas Gambah. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Smart governance atau tata kelola pemerintahan cerdas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Yang dimaksud dengan manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang berprofesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi publik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan yang dimaksud dengan smart ASN adalah mempunyai integritas, jiwa nasionalisme, profesional, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, entrepreneurship, dan memiliki jaringan yang luas. Sebagai surveillance epidemiolog di UPTD Puskesmas Gambah, saya menemukan beberapa isu yang berkaitan dengan tupoksi saya, yaitu yang pertama, pengolahan dan analisis data surveillance yang belum optimal. Yang kedua, belum optimalnya pencatatan dan pelaporan data surveillance. Yang ketiga, kurang optimalnya penyuluhan, pencegahan, dan penanggulangan penyakit potensial KLB. Yang keempat, kurangnya koordinasi antar pengelola program dalam penyelidikan epidemiologi. Dan yang terakhir, belum optimalnya fungsi pelayanan VCT atau Voluntary Counseling Test HIV/AIDS. Berikut adalah dampak yang terjadi apabila isu-isu tersebut tidak terselesaikan, yaitu untuk isu yang pertama, pengolahan dan analisis data surveillance yang belum optimal akan berdampak pada tidak adanya gambaran grafik informasi peningkatan dan penurunan penyakit. Untuk isu yang kedua, jika pencatatan dan pelaporan data tidak dilakukan dengan baik, maka akan berdampak pada hasil laporan yang tidak berkualitas dan tidak informatif mengenai masalah kesehatan. Dan untuk isu yang ketiga, yaitu kurang optimalnya penyuluhan, pencegahan, dan penanggulangan penyakit potensial KLB akan menyebabkan masyarakat menjadi tidak tahu tentang apa saja penyakit potensial KLB dan bagaimana cara mencegah dan menanggulanginya. Dan untuk isu yang keempat, yaitu kurang koordinasi antar pengelola program, akan berdampak pada data yang tidak valid dan tidak sesuai keadaan yang sebenarnya. Dan untuk isu yang terakhir, yaitu belum optimalnya fungsi pelayanan VCT HIV/AIDS, akan berdampak pada pasien HIV/AIDS tidak optimal dalam keikutsertaannya dalam konseling di klinik VCT sehingga berpengaruh terhadap proses pemantauan penyembuhannya. Apabila isu-isu tersebut tidak terselesaikan dengan baik, akan terdampak pada beberapa pihak, yaitu masyarakat, manajemen puskesmas, instansi-instansi terkait, pasien HIV/AIDS, dan lingkungannya. Untuk mengangkat isu dari beberapa isu di atas, maka perlu dilakukan penetapan isu dengan analisa APKL untuk menyaring 3 isu yang menjadi satu core issue yang akan diangkat dalam aktualisasi ini. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teknik APKL, lalu diurut berdasarkan jumlah nilai tertinggi, maka didapat isu yang menjadi peringkat 1 adalah pengolahan dan analisa data surveillance yang belum optimal. Peringkat 2 adalah belum optimalnya pencatatan pelaporan data surveillance. Dan yang peringkat ketiga adalah kurang optimalnya penyuluhan, pencegahan, dan penanggulangan penyakit potensial KLB. Setelah mendapatkan 3 isu, dilanjutkan dengan analisis USG. Analisis kualitas isu dengan menggunakan alat analisis USG mengacu pada 3 kriteria, yaitu yang pertama, urgensi, yang berarti seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kriteria yang kedua adalah seriousness, yang berarti seberapa serius isu tersebut harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat. Dan kriteria yang ketiga adalah growth, yang berarti seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Metode yang digunakan adalah menentukan tingkat urgensi,
keseriusan dan perkembangan isu dengan menentukan angka skala 1-5. Isu dengan skor tertinggi akan menjadi isu utama yang akan diangkat dalam rancangan aktualisasi. Dari 3 isu tersebut, didapatkan isu strategisnya adalah pengolahan dan analisis data surveillance yang belum optimal. Gagasan kreatif penyelesaian menuju smart governance yang akan saya lakukan adalah mengarahkan pengelola program untuk mengisi data-data penyakit menggunakan Google Spreadsheet. Kemudian, pengelola surveillance akan melakukan pengolahan dan analisis data surveillance berdasarkan tempat, waktu, dan orang dengan menggunakan software SPSS. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance di UPTD Puskesmas Gambah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.